Halo semuanya, dalam video kali ini kita bakal ngebahas sebuah trik dari cara menjelaskan yang bahkan bakal bikin anak kelas 5 SD aja paham apa yang lo bicarakan. Sekompleks lo ngejelasin tentang materi teori gravitasi atau mungkin teori fisika pun, bahkan anak SD pun bakal bisa paham. Nah, sebelumnya perkenalan dulu, nama gue adalah Jason Stanley dan gue udah punya pengalaman di bidang ilmu komunikasi selama 6 tahunan. Dan gue juga udah mendirikan platform edutech gue sendiri, yaitu adalah Stanley Academy, yang bergerak di bidang ilmu komunikasi. Dan overall sekarang, itu udah ada 850 orang lebih yang bahkan sudah merasakan perubahan drastis dalam kehidupan komunikasinya setelah nerapin materi dari Stanley Academy ke dalam kehidupan mereka. Jadi gue punya sedikit kredibilitas untuk membicarakan mengenai aspek dari ilmu komunikasi. Dan dalam video kali ini, kita bakal ngebahas sebuah tips dalam cara kita bisa menjelaskan sesuatu dari isi pikiran kita yang bakal bikin omongan lo bahkan bisa dipahamin sama anak kelas 5 SD. Oke, sebelumnya kita bakal mulai dengan yang pertama, yaitu adalah sistem penjelasan. Oke, biar kita sama-sama clear terlebih dahulu. Pada umumnya, sistem penjelasan itu kita harus mengawali dengan sebuah konsep terlebih dahulu. Jadi kalau lo pengen bisa menjelaskan dengan efektif, kita harus bahas terlebih dahulu mengenai akar dari penjelasan itu sendiri. Mengenai apa sih itu penjelasan atau menjelaskan. Dalam komunikasi, mari kita asumsikan ada dua orang yang lagi berbicara. Yaitu adalah yang pertama ada Jason dan yang kedua adalah Kevin. Oke. Di sini, dalam komunikasi, ini disebut sebagai sosok yang melakukan sebutannya komunikasi. Nah, pada umumnya, prosesnya tuh kayak gini. Jason itu bakal berbicara misalkan yang terdiri dari sebuah pesan, ya, misalkan kayak dia ngomong kayak, aduh, gue lagi pusing banget nih, Vin, gitu kan. Nah, pesan ini nanti bakal dikirim ke otaknya si Kevin. Dan di dalam otaknya si Kevin ini, nanti pesan ini itu bakal diartikan. Oke, ini gue sering ulang-ulang juga dalam kursus gue di Stanley Academy, itu berhubungan dengan encoding dan decoding. Nah, pesan bakal disampaikan oleh Jason, diterima oleh otak si Kevin, dan pesan ini bakal diartikan. Setelah diartikan, baru deh nanti ketemu, oh makna pesan itu ini ya, sama otak si Kevin, dan baru deh dia akan memberikan sebuah yang namanya feedback. Nah, kalau yang tadi itu kan tentang, aduh gue lagi pusing nih Vin, lagi sedih nih. Diterima sama otaknya dia, pesan ini berbentuk kata-kata gitu kan. Kata-kata ini bakal diartikan oleh otak dia. Oh artinya berarti Jason lagi sedih. Nah itu maknanya nih, dapat maknanya. Baru deh nanti dia ngasih feedback. Entah dengan bilang kayak, waduh sedih kenapa Sen? Wah kenapa cuy? Misalnya kayak gitu. Ya ini adalah feedbacknya. Oke, dari sini yang perlu diperhatikan adalah bagian dari pengartian ini. Nah, kita bakal masuk ke yang berikutnya, yang lebih deep lagi. Oke, karena tadi kita udah clear dengan sebuah sistem dalam otak manusia, yaitu adalah pesan perlu diartikan, maka kita perlu memahami konsep, yaitu adalah kalau memang pesan itu bakal diartikan, maka semakin efisien proses otak seseorang mengartikan pesan, maka bakal lebih jelas juga pesan yang diterima. Oke, mari kita analogikan. Misalkan lo ngirimin satu paragraf yang berbentuk teks gitu kan. Dikasih ke temen lo. Cuy, baca nih, misalkan report meeting hari ini ya, berbentuk teks gitu. Pas dia baca dari paragraf tersebut, ternyata 3 dari satu paragraf itu bisa diartikan dengan jelas. Tapi kalau satunya, dia bakal kayak gini. Cuy, ini apaan sih maksudnya? Nah, tapi kalau lo misalkan yang kedua ngasih dia 4 paragraf sama di kertas juga. Dan pas dia baca 4 paragraf itu, oh semuanya jelas banget. Berarti kita bisa bilang paragraf yang 4/4 itu bisa jelas dibaca, maka lebih mudah dipahamin sama otak dia. Sama dengan otak dari manusia. Ketika lo berbicara, ya misalkan selama 2 jam, kalau selama 2 jam itu pesannya bisa diartikan dengan jelas, maka omongan lo juga bakal terdengar lebih jelas. Nah, sekarang poin adalah gimana caranya gue bikin otak dia bisa lebih efisien memahami pesan yang gue sampaikan. Nah, ini bisa lo lakukan dengan beberapa hal. Ya. Satu, lo harus memahami mengenai yang gue sebut sebagai speed of transaction. Yang kedua adalah share meaning. Ini semua dari bidang ilmu komunikasi science.
Dan yang ketiga itu disebut sebagai the feedback loop. Dan yang keempat itu di sebuah analogi. Oke. Nah, ini adalah 4 tips yang bisa lo lakukan yang bakal bikin omongan lo itu lebih jelas dan lebih efisien untuk dicerna dalam otak orang bicara lo. Oke, gue bakal mulai dengan yang pertama dulu. Sekarang, Bang, apa sih itu yang lo maksudin dengan pertama, yaitu adalah the speed of transaction. Pada dasarnya, ketika lo berkomunikasi dan lo mengirimkan pesan ke dalam pikiran lawan bicara, ada sebuah hal yang gue sebut sebagai speed atau kecepatan dari pesan lo disampaikan. Let's say, kalau misalnya gue ngomongnya kayak gini, yang pertama nih. Kalau semuanya nama saya Jason Kristiani, dan pada hari ini saya akan membicarakan mengenai konsep dari personal branding. Itu, ngomongnya pasti kan gue bilang cepet banget deh. Jadi transaksi dari omongan gue masuk ke dalam pikiran lawan bicara, itu ibaratnya kayak gue pakai tembakan auto semigan. Brrrr, gitu. Jadi langsung masuk ke otak lawan bicara gue cepet banget. Tapi kalau gue ngomong kayak gini, halo semuanya, nama saya adalah Jason Stanley, dan pada hari ini saya akan membicarakan mengenai, nah itu kan kayak satu. Jadi otak lawan bicara bakal bisa lebih mencerna pesan gue. Nah, tapi pertanyaannya adalah, Bang, kenapa kalau omongan gue lebih pelan, otak lawan bicara bisa mencerna pesan gue lebih jelas? Why? Gitu kan. Karena gini, seperti yang gue bilang, pesan itu kan bakal diterima oleh otak dan perlu diartikan kan. Nah, ketika pesan lo diterima oleh otak dan dia diartikan, otak lawan bicara itu butuh yang namanya waktu. Oke. Sekarang, kalau pesan lo tuh masuk terus-menerus nih ke otak dia, 1, 2, 3, 4, 5 terus-menerus sampai nggak ada jeda waktunya, maka otak dia juga bakal perlu lebih cepat mengartikan apa yang lo bicarakan. Alhasil dari sini, energi yang diperluin sama otak dia itu juga bakal lebih tinggi energi consumption-nya. Tapi kalau misalkan lo itu ngomongnya pelan-pelan, dibagi misalkan per ucapan itu cuma 3 sampai 4 kata, maka otak dia bakal lebih punya banyak waktu juga untuk mencerna apa yang lo bicarakan, sehingga energi yang dia butuhin itu juga bakal lebih rendah. Oke. Kuncinya adalah semakin rendah energi yang dibutuhin sama otak lawan bicara, maka semakin jelas juga omongan lo. Ini gue dapetin dari konsep yang namanya Thinking Fast and Slow dari bukunya seorang psikolog namanya Daniel Kahneman. Lo bisa baca lebih lanjut di sana. Jadi kita sedikit recap. Kecepatan berbicara yang lebih pelan bahkan memberikan otak lawan bicara lebih banyak waktu untuk mengartikan pesan yang lo sampaikan, sehingga karena lebih banyak waktu ini, energi yang dibutuhin sama lawan bicara itu bakal lebih sedikit. Dan semakin sedikit energi otak lawan bicara yang diperluin, maka semakin jelas juga omongan lo nantinya. Oke, dapat sekarang poinnya. Yang kedua, gue bakal ngebahas yang gak kalah penting adalah bagian dari share meaning. Oke, karena gini, gue bakal balik sedikit ke dalam fundamental komunikasi. Komunikasi itu pada dasarnya berasal dari kata Latin. Lo bisa cek nanti. Kalau nggak salah namanya itu adalah komunis. Comunis sebutannya. Oke. Nah, komunis, bukan komunis itu ya, tapi komunis. Beda nih, ini bahasa Latin nih. Itu artinya adalah menyamakan. Jadi komunikasi dalam bahasa Latin artinya sebenarnya menyamakan. Nah, menyamakan artinya adalah kayak gini. Kalau misalkan ada 2 orang, kayak gini, ya. Dan misalkan let's say gue adalah orang yang berusia 21 tahun dan orang ini adalah berusia 60 tahun gitu kan. Dan misalkan gue ngomong kata mager nih. Bisa gue bilang kata mager. Kata mager pas dicerna sama otaknya orang yang berusia 60 tahun ini, pasti dia nggak bakal ada artinya misalkan. Nah, ketika artinya itu nggak ada, si orang yang berusia 60 tahun ini nggak memahami arti kata mager itu apa, dia cuma bakal jawab kayak, oh yaudah, oh gitu dong. Dan ini bakal menyebabkan yang gue sebut sebagai kegagalan dari yang namanya komunikasi. Nah, kegagalan komunikasi disebabkan dari
pesan yang disampaikan oleh si pengirim pesan itu tidak bisa diartikan oleh si penerima pesan. Ini dikarenakan kosakata yang digunakan oleh si pengirim pesan itu tidak dipahami artinya oleh si penerima pesan. Nah, dari sini yang menarik adalah gue selalu punya rumus ini. Setiap orang itu kan pasti punya jenjang pendidikan. Bener ya? Ada yang dari TK, SD, SMP, SMA, sampai misalkan kuliah. Nah, yang perlu perhatikan adalah semakin tinggi pendidikan seseorang, maka pada umumnya tingkat kosakata yang dimiliki itu juga semakin tinggi pada umumnya. On average. Ada gak bang orang yang kosakatanya luas tapi dia itu nggak berpendidikan tinggi? Ada banget. Ya, tapi gue bilang pada umumnya. Dan pada umumnya, gue pengen bilang gini kalau dalam hukum komunikasi yang perlu diperhatikan adalah ketika lo menjelaskan segala hal apapun itu, pastikan anak SMP, anak SD, dan anak TK bisa paham apa yang lo bicarakan. Oke, misalkan lo terbiasa bilang kayak report bulanan. Report bulanan kita bisa ubah jadi kata yang lebih mudah untuk dipahami misalkan. Apa? Misalkan report itu kan artinya apa yang terjadi selama sebulan. Maka kita bisa bilang kayak gini dong. Daripada kita bilang ini report bulanan yang kita sudah recap dalam beberapa hari sebelumnya. Kita bisa bilang kayak gini. Ini adalah laporan dari apa yang sudah terjadi selama 1 bulan di Stanley Academy misalkan. Nah, itu kan lebih mudah dipahamin. Ya. Jadinya, pastikan ketika kalau berbicara, gunakan bahasa yang anak kelas SD, SMP, dan TK aja itu bisa paham. Ini untuk yang kosakata. Sekarang, kenapa bang? Gue harus paham mengenai aspek dari kosakata ini. Karena gini, bayangin ini sebuah populasi. Bayangin ini populasi. Populasi yang SMP itu berarti cuman sekian misalkan. Jadi bayangin ini populasi yang SD, SMP, SMA, TK, dan kuliah misalkan. Jadi semakin lo merucut, berapa banyak populasi yang menyelesaikan tingkat SD, oh makin banyak. Oh kalau SMP makin kecil. Oh kalau misalkan SMA makin kecil lagi. Populasi yang udah kuliah makin kecil lagi. Nah, sehingga dari sini kita bisa mengartikan, kalau lo pakai gaya bahasa yang cuman dipahamin sama orang-orang yang akademis, kuliah, maka populasi dari SMA, SMP, SD itu nggak bakal paham. Tapi kalau lo menggunakan gaya bahasa yang bahkan anak SD aja pahamin, maka populasi yang SMP, SMA, dan kuliah pun itu pasti mereka otomatis bakal paham. Nah, goals kita dalam komunikasi adalah bikin sebanyak mungkin orang itu bisa paham apa yang kita bicarakan. Oleh karena itu gue bilang, pakai gaya bahasa kosakata yang mudah dipahami. Oke, itu untuk yang pertama. Itu untuk yang kedua, sorry. Sekarang lanjut ke bagian yang ketiga. The feedback loop. Feedback loop adalah kayak gini. Lo ngomong sesuatu, diartikan sama seseorang, dapat maknanya, lo recap atau tanya ulang. Jadi lo memastikan ulang kepada lawan bicara, kira-kira lo udah dapat belum makna yang gue sampaikan. Contoh, misalkan gue bilang ke teman gue nih, ya nih Sen, jadi kemarin gue lagi bikin konten, dan yang gue temuin menarik banget nih Sen. Kalau gue bikin konten di YouTube, entah kenapa penjualan gue itu jauh lebih tinggi daripada kalau gue bikin konten di Instagram. Nah, pas dia dapat poinnya, dia bakal kayak gini misalkan. Lebih tinggi di Instagram. Oh. Nah, itu udah mulai kelihatan tuh. Kayaknya ini orang bingung deh. Kayak gue bisa bilang kayak gini. Kenapa San? Kira-kira ada yang mau lo ini dulu gak? Tanyain dulu gak? Misalnya dia bilang kayak, oh iya. Jadi, sorry, digital produknya itu yang lo jual kah? Atau lo jualan produk apa? Oh sorry, jadi yang gue jual itu adalah digital produk. Nah, jadi kalau lo lihat, pas gue ngomong dan dia berusaha mengartikan, ada puzzle yang hilang dari otak dia. Nah, puzzle yang hilang ini bakal kita masukkan ulang ke dalam pertanyaan, kira-kira lo paham atau enggak. Dan kalau seandainya ternyata, oh ada nih yang gue nggak pahamin, maka lo bisa memberikan kejelasan lebih lanjut dari apa yang dia nggak pahamin ini dengan ngomong. Nah, jadi ini yang gue sebut sebagai the feedback loop. Lo ngomong, dia mengartikan pesan lo, dapat maknanya, lo ulang nih, lo recap, ada yang hilang nggak atau ada yang lo nggak pahamin nggak? Dia ngasih pemahaman dia, oh ini yang gue nggak pahamin, lo balik ke ngomong lagi. Nah, jadi
Sedikit study case, misalkan pas kita lagi meeting. Pas gue lagi meeting, dan gue ngemaparin misalkan tentang personal branding. Oke semuanya, overall dari definisi personal branding adalah apa sih yang orang pikirin tentang lo. Nah, itu udah gitu. Di sini ada gak yang masih belum paham sama definisinya overall? Misalnya yang nanya gitu kan, kayak, Bang, gue kurang paham. Apa yang orang pikirin tentang lo gitu ya Bang? Nah itu terbentuknya dari apa yang kita lakuin bukan Bang? Yes, bener banget. Itu terdiri dan bisa terbentuk dari apa yang kita lakuin kepada orang tersebut. Jadi kita ngelakuin sesuatu, orang tersebut mencerna sesuatu tersebut, ngelihat nih kita ngelakuin itu, maka bakal terbentuk siapa diri kita dalam pikiran dia. Nah itu jadi the feedback loop ketika lo menjelaskan. Lo ngomong, dia dapat artinya, dia masih bingung, sebagai contoh apa, misalnya dia ngasih sebuah contoh gitu kan, lo ngasih pemahaman lagi dari contoh tersebut, dan dia bakal mengartikan lagi, dan dia bakal dapat maknanya lagi, dan dia bakal bingung lagi misalkan. Jadi terus-terusan kayak gitu. Ini namanya the feedback loop dalam komunikasi. Dan ini efektif banget untuk nge-boost banget yang namanya penjelasan sebuah materi. Oke. Lo bisa terapin ini ketika lo terutama menjelaskan kepada massa. Jadi ada banyak orang yang mendengarkan pesan lo. Gitu. Oke. Nah ini untuk yang ketiga. Sekarang, untuk yang keempat, gue sering banget menggunakan hal ini ketika gue berbicara pas public speaking terutama, yaitu adalah menggunakan analogi. Nah, analogi adalah cara lo untuk menjelaskan sebuah konsep tertentu dengan memberikan sebuah contoh, misalkan. Let's say, gue penjelasin sebuah konsep tentang komunikasi yang intinya adalah kayak gini. Semakin banyak kata yang lo punya, maka akan semakin jelas omongan lo, sehingga semakin mudah juga orang mencerna apa yang lo bicarakan. Nah, pada dasarnya, orang seringkali bingung. Orang nggak awam sama konsep komunikasi. Jadi pas dia mencerna hal tersebut, itu bakal bikin dia bingung. Nah, yang bisa gue gunakan adalah menggunakan analogi yang lebih umum untuk menjelaskan konsep ini. Jadi sebenarnya artinya itu sama, tapi gue pakai analogi. Contoh, misalkan gue bilang kayak gini. Oke teman-teman semuanya, dalam komunikasi, semakin banyak kata yang kalian punya, maka semakin jelas juga omongan kalian. Karena semakin bisa kalian mengekspresikan apa yang ada dalam pikiran kalian. Oh, bingung ya? Oke, gue pakai analogi aja ya. Gini, bayangin kata itu adalah warna ketika lo ngelukis. Semakin banyak warna yang lo punya ketika lo melukis, maka semakin bisa dong lo bikin lukisan lo lebih detail. Semakin detail lukisan lo, maka semakin indah juga lukisan lo nantinya. Nah, kata ini itu adalah warna ketika lo melukis. Nah, itu adalah analogi yang gue gunakan ketika menjelaskan sesuatu. Contoh ini juga sering banget terjadi. Kayak misalkan padi semakin berisi semakin merunduk. Maksudnya orang yang makin pinter itu pada umumnya makin sering diem gitu kan. Jadi basically analogi adalah lo mengambil contoh penjelasan yang pengen lo jelaskan dan lo menggunakan contoh penjelasan dalam bidang lain yang mungkin lebih umum. Nah itu adalah contoh dari penggunaan analogi ketika lo berbicara. Anyway, bagi lo pada yang mungkin pengen belajar lebih lanjut cara berkomunikasi, bisa lancar berkomunikasi tanpa rasa gugup, gagap, belibet, bahkan menguasai skill komunikasi hanya dalam 30 hari doang, lo bisa cek kursus gue di Stanley Academy, 3 Hour Communication. Di sana udah banyak banget orang yang merasakan perubahan drastis setelah nerapin materi mereka pelajarin dari ilmu komunikasi di Stanley Academy ke dalam kehidupan mereka. Lalu bakal mempelajari cara bisa berkomunikasi yang lebih advance lagi, kayak berretorika, berargumen, mematahkan argumen lawan, bikin siapapun bilang iya ke yang lo minta, memahami karisma yang bakal bikin siapapun jadi nggak sabar pengen ketemu sama lo lagi. Dan overall sekarang tuh udah ada 850 orang lebih yang merasakan perubahan drastis setelah nerapin materi yang mereka pelajarin di Stanley Academy. Baik ada yang udah pengusaha, karyawan BUMN, pokoknya banyak banget deh. Lo bisa cek aja di 3 Hour Communication, ada di pin komentar di bawah, atau cari aja di Google sendiri, stanleyacademic.com. Bye-bye.